itu kan dablek, dablek, dablek. Dadine wong diwedeni wae ora wedi, apa neh ora diwedeni. Njur kaya apa? Oke, kita mau sidak di rumah orang ex corona. Jangan lupa subscribe, terus like, share, komen juga boleh. Nah, takoke sakarmu, jawabnya sakarku. Oke, Mas. Kemarin katanya dan kabarnya saya bingung, jadi saya memberanikan diri datang ke sini dengan informasi dari dunia goib. Nah, tuh. Ini dengan Mas siapa ya, Mas? Saya Mas Nano. Oh, Nano. Ya. Tugasnya, Mas, dengan kan katanya di dinas kesehatan. Ya, saya perawat. Perawat di mana? Di Puskesmas. Oh. Perawat di salah satu puskesmas di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Rembang. Oke, kita mau bincang-bincang sama orang ini yang katanya kemarin terpapar COVID katanya. Oke, Mas, mau tanya ini. Ribut, Mas. Awal mula terpapar itu gimana? Jenengan kan basicnya bisa dikatakan seorang perawat. Kok bisa terpapar itu ceritanya gimana? Ya pada waktu itu saya lagi menangani pasien, Mas. Saya lagi menangani pasien. Pasien itu datang, dia itu belum ada indikasi yang mengarah ke COVID. Cuma ada indikasi dia itu cuma panas tinggi selama 4 hari. Selama 4 hari itu dia panas tinggi, terus periksa di laborat, ternyata itu hasilnya positif tipes. Sama tipes ya? Ya, tipes. Jadinya yo aku ndak curiga piye-piye, ndak curiga apa-apa. Enjoy biasa sama, dan penanganannya ya juga udah tak samake sama penderita pasien-pasien yang lain. Pasien-pasien yang lain ya terus tak tangani biasa kayak gitu. Saya juga pakai APD, alat pelindung diri. Itu juga aku juga pakai masker, pakai sarung tangan, semua aku pakai. APD lengkap ya, Mas? APD level 2, istilahnya kalau di dunia medis APD level 2. Pasien itu tadi setelah kita tangani, kita masukkan ke ruangan biasa. Masalahnya kan tidak ada indikasi batuk pilek atau dia sesak nafas atau gejala-gejala yang lain yang mengarah ke COVID, itu tidak ada. Terus akhirnya setelah pasien itu tadi dirawat di ruangan, sembuh, balik pulang. Setelah di rumah, ternyata setelah sampai rumah pasien tadi sesak. Terus akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit dan ternyata positif COVID. Berarti itu pasiennya sudah sembuh? Kalau sudah dari puskesmas, itu posisi pasien pulang itu sudah dinyatakan sembuh. Makanya pasien boleh pulang. Itu selama itu pasien itu di puskesmas kan selama menginap 2 hari. 2 hari di puskesmas, terus dia itu diperbolehkan pulang. Setelah sampai di rumah, ternyata pasien tersebut itu mengalami sesak nafas dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit setelah diperiksa, di screening dan sebagainya, di swab, ternyata hasilnya positif COVID. Itu
Nah, jadinya aku itu terkena itu malah bukan dari lingkungan, juga bukan dari aku pernah keluar kota atau di mana. Enggak, emang semua itu udah resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan sebagai tenaga kesehatan itu emang resikonya kita beresiko seperti itu, salah satunya kita terpapar. Itu wis resikonya semua tenaga kesehatan saat ini atau akhir-akhir ini. Itu jadi ini yo penyakit ini tuh ndak memandang profesi. Sampeyan iku tukang becak, sampeyan iku bakal blonjo, sampeyan PK, sampeyan iku mantri, DPR, wong sugih, wong larat, ora peduli. Oh gitu. Jadi ini semua orang bisa terkena paparan COVID-19 ya. Saat sampean sakit ini, reaksi masyarakat sekitar sini gimana? Wah, aku dikucilke Mas. Wis cara mono iku koyok monster. Menakutkan. Menakutkan, seolah-olah itu kayak ya, kayak orang itu memandang aku itu Mata. hanya sebelah mata Mas, moto picek. Gini Mas. Iya, ngerti aku kayak ora dianggap uang Mas. Oh gitu ya. Ngerti sampai segitunya ya. Betul. Ngerti aku itu gak dianggap uang. Jadi ini aku gak dianggap seolah-olah dalam barang goib. mirip-mirip kok ngono Mas. Sejenis Ketemu aku kayak gendruwo loh Mas. Ketemu aku kayak gendruwo. Paling ya Mas. Nah, itu wis cara ngono kan ya kita nggak menyalahkan juga. Masalahnya mereka itu belum pemahamannya, bisa dikatakan belum paham atau tidak paham. Kabar-kabar juga santer gitu Mas. Di media sosial baik itu di TV terus di media-media sosial lainnya itu begitu gempar gitu loh Mas. Nah, masalahnya kan sebenarnya penyakit ini itu bisa disembuhkan. Terus tidak seseram yang diberitakan oleh media. Asal kita itu berjalan sesuai dengan protokol, mematuhi protokol kesehatan, kita nggak usah sing istilahnya sok kebal. Kayak Mas ini sok kebal Mas. Gitu ya. Mas ini kudune ini kan pakai gini. Wah, enggak bisa rokokan Mas saya Mas. Itu. Ini rokokan gak enak Mas. Dilepas dulu baru rokokan. Mas ini sebenarnya ini kan modelnya kan kayak sok kebal gitu. Nah ini ya yang marai jumlah positif COVID semakin banyak, semakin setiap hari semakin bertambah. Itu salah satunya penyebabnya seperti Mas ini. Oh gini ya? Nggak gelem pakai masker, minimal pakai penutup. Ini kan orisinnya rokokan Mas. Wah, itu meneng Mas. Kalau enggak rokokan, tadi saya perjalanan tak tutup loh Mas. Itu. Ya debu-debu. Protokol kesehatan itu kan salah satunya kan seperti ini Mas. Kita duduk misalnya kalau masih seperti ini kita jarak minimal 2 meter. Terus kita sering pakai masker, kemana-mana kita pakai. Terus di samping itu kurangi untuk berkerumun, untuk bergerombol itu dikurangi. Jadinya misalnya kayak ngopi pun oke enggak apa-apa, tapi kan misalnya saya di sini masih agak ke sana enggak apa-apa. Itu sebenarnya kita ngumpul-ngumpul enggak apa-apa, tapi istilahnya kita tetap jaga jaraknya. Kayak tergandengan Mas ya. Betul. Jaga jarak. Bukan muhrim Mas. Iya. Nah, kalau istilahnya kalau di dunia keagamaan itu bukan muhrim. Jadinya enggak boleh bersentuhan, enggak boleh berjabat tangan kayak gitu. Terus yang dilakukan selama masa isolasi Mas, itu kan
sampean isolasi mandiri ya Mas ya. Nggih. Kasarannya isolasi mandiri. Terus selama 2 minggu ya? Saya 17 hari, Mas. 17 hari. Oh, 17 hari. Itu yang dilakukan Di rumah. Itu ngapain, Mas? Gak bosen apa piye, Mas? Wah, ya bosen Mas, wong biasa metu kok. Biasa kumpul koncone ning warung kopi, biasa kumpul koncone grubyuk-grubyuk, terus kerja dan sebagainya. Terus setelah 17 hari dikurung ning omah. Ya wis ning kurung ning omah dikurung Mas di rumah. Ning omah ya istilahnya itu ben esuk tangi turu, olahraga, berjemur. Kalau kita mulai berjemur itu mulai yang paling baik itu mulai jam 8 pagi. Sampai jam berapa, Mas? Itu ndak usah lama-lama, seperempat jam apa 30 menit wis setengah jam ndak apa-apa, ndak usah lama-lama, yang penting dodone sama punggung itu kena sinar matahari. Habis itu ya biasa Mas, makan, sarapan, mandi jam 11, nanti jam 11 sampai jam 12, apa sampai jam 1 kita tidur, istirahat di rumah. Wis pokoknya itu intinya itu aku di rumah 17 hari kemarin itu penyakit itu udah hampir tidak tak pikir kayak Mas. Semakin Anda sakit, Anda mengalami sakit tersebut, kalau semakin mbok pikir kayak itu yang ada itu nanti malah jenengan kondisi badannya itu malah menurun, semakin drop gitu. Kekebalan tubuhnya itu semakin menurun, bahkan istilahnya di istilah medisnya itu imun kita itu rendah. Nah, kalau udah imun kita rendah, otomatis nanti bukan COVID tok yang menyerang. Bahkan ada penyakit-penyakit penyerta, penyakit-penyakit lain yang kemungkinan bisa timbul. Makanya itu yang disebutkan dengan penyakit COVID itu penyakit 1000 wajah. Penyakit 1000 wajah. Dosa muka berarti. Dosa ya 1000 muka Mas. Dosa nek dosa gur 10 Mas. 1000 muka. 1000 muka. Berarti pola pikir penderita itu hampir 99% berpengaruh ya Mas ya pada kesehatan atau psikis Mas. Yang jelas psikis. Psikologis. Nah, makanya kalau kita mengalami seperti itu kok kita itu dikucilkan, sing asale tonggo gelem nyedak, tonggo istilahnya gelem nyopo arah, mau bertegur sapa dan sebagainya, kok langsung kita itu terus diset, kita itu langsung dikucilkan. Nah, itu bagi mereka yang psikisnya itu mudah goyah, mudah goncang. Aku yakin stres, depresi itu pasti. Mentok-mentoknya almarhum ya Mas. Kalau almarhum itu biasanya pada pasien yang mempunyai penyakit bawaan, penyakit penyerta. Misalnya sebelum ada COVID, dia itu udah punya kencing manis, riwayat penyakit jantung, riwayat asma, riwayat paru-paru. Nah, itu biasanya yang membuat mereka itu meninggal itu dikarenakan sebelumnya udah punya penyakit penyerta. Itu nah, penyakit penyerta itu tadi, makanya setiap pasien yang meninggal selama akhir-akhir ini pasti didiagnosa meninggalnya dikarenakan COVID. Kenapa dikarenakan COVID kok bukan dikarenakan asmanya atau bukan dikarenakan kencing manisnya? Yaitu tadi sih tak sebutkan tadi bahwa COVID itu penyakit 1000 wajah. Jadi dia sekali masuk dia itu bisa jadi kencing manis, terus akhirnya kencing manisnya ketutup sama COVID-nya gitu. Jadi ini bukan semua orang yang meninggal itu meninggal karena COVID itu terusan kita bisnis atau sesuai dengan rumor yang akhir-akhir ini Mas ya. Yang katanya rumah sakit itu dibuat bisnis,
terus perawat, dokter, bidan, insentif dan sebagainya. Aku Mas kawit mulai ono Covid sampai saiki jenenge ngompo duit 1000 repes kok Covid ra tau Mas. Ngono wis sik malah dikenai lorone. Ayo. Katanya kan santer itu Mas. Heeh. Buat bisnis. Iya, sing anaknya dibuat bisnis, nek emang dibuat bener-bener dibuat bisnis, kalau emang bener istilahnya kita itu memanfaatkan keadaan, kita itu merawat, kita tenaga medis diarani memanfaatkan keadaan, dibuat proyek dan sebagainya, silakan Anda datang ke sini. Siap ya Mas ya. Masalahnya saya selama menangani COVID mulai bulan Maret 2020 sampai sekarang, saya dan istri saya, kebetulan istri saya juga tenaga kesehatan, sama sekali belum pernah yang menerima satu peser pun yang dinamakan insentif dari COVID. Sampai detik ini juga. Belum ada sama sekali. Makanya kita tenaga kesehatan sangat sakit hati kalau misalnya kita dituduh berbisnis dari COVID ini. Kalau misalnya saya dituduh berbisnis atau tenaga kesehatan di bisnis, oke lah, tak balik ke diri saya sendiri. Tidak mungkin teman-teman aku perawat di Sidoarjo, ada yang perawat di Surabaya, mereka itu pada meninggal karena COVID. Gitu loh. Seumpama di bisnis kan tidak mungkin lah aku istilahnya kita itu tenaga kesehatan terus istilahnya nyun sewu bisa diutangnya di utangnya jakeh ngono. Oke Mas, setelah masa isolasi jenengan kan dinyatakan sembuh. Nah terus perasaannya gimana saat dinyatakan sembuh, dapat surat dari sana dengan dinyatakan sembuh itu perasaan dengan gimana? Itu swab kedua saya kan dinyatakan negatif. Dinyatakan negatif berarti kan dengan kata lain kita sudah dinyatakan sembuh dari isolasi. Rasanya yo maklong lah Mas. Cara mono tahanan itu asalnya yang jero penjara terus metu ngono. Dak yo terus iso asale ning jero kungkungan terus metu dak yo kaya manuk dicolok ke kurungan Mas. Gitu ya. Kudu bedal ae. Dak yo ngono Mas. Iya. Tapi setelah jenengan dinyatakan sehat oleh pihak dinas kesehatan ya. Itu kembali lagi. Jenengan kan hidupnya di masyarakat Mas, gak di alas. Neng alas ngono aku gak ngarah wawancara Mas, tenang. Nah itu tanggapan masyarakat gimana? Setelah jenengan sembuh loh ya ini. Tadi kan sebelum waktu jenengan sakit, jenengan dikucilkan, orang dianggap menungso, dianggap barang halus lah, malah pokoknya kolelek. Masih Mas. Sampai sekarang masih. Sudah sehat pun masih Mas. Masih. Masalahnya kita mengubah stigma negatif masyarakat itu perlu waktu. Itu butuh usaha yang keras. Mengubah stigma negatif yang sudah kadung digembar-gemborke oleh media, kita kan harus mengubahnya. Kita harus menunjukkan ke masyarakat bahwa kita itu sudah benar-benar sehat, kita mantan pasien COVID yang kita itu sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Nah, untuk mengubah yang paling sulit satu itu mengubah kebiasaan masyarakat. Mengubah stigma atau pandangan masyarakat terhadap COVID dan pasien ex-COVID. Nah, itu yang kita butuh waktu, kita butuh usaha, itu yang kita butuh ekstranya. Jadinya bukan cuma speak, bukan cuma kita cuap-cuap sepanjang jalan, sepanjang enggak. Mereka udah istilahnya
udah termakan berita yang disebarluaskan oleh media, udah yang terlalu dibesar-besarkan oleh media yang seolah-olah ini semua itu monster. Iya. Meskipun belum ada obatnya, tapi kan ada caranya mencegah, itu kan ada. Yang penting itu masyarakat itu anggap asal dia itu mau sesuai mematuhi protokol kesehatan, terus mereka itu patuh wae lah, ora sangel-angel. Patuh ngono wae wis gelem do nganggo masker, itu sudah mengurangi resiko terpapar maupun resiko memaparkan. Makanya ada jargon sekarang itu, maskerku menyayangi kamu, maskermu menyayangi aku. Makanya itu ngoten Mas. Berarti secara tidak langsung media juga ikut berperan serta penting ya Mas. Jelas berperan kalau media selama ini istilahnya ya Mas yo. Mereka itu kalau dibilang menakut-nakuti masuk akal juga. Kalau dibilang menakut-nakuti masuk akal juga, tapi kita kembali lagi ke masyarakatnya. Mungkin ya nyuwun sewu, tipe orang plus 62 itu kan dablek. Jadi memang diwedeni wae ora wedi, apa neh ora diwedeni. Jur kaya apa lho. Gitu. Ini terakhir Mas, pertanyaan terakhir Mas. Nggih. Pokoknya diunjuk Mas. Oh iya. Waduh Mas. Pesan untuk masyarakat baik yang belum terpapar, ya, sudah terpapar, ataupun tidak terpapar. Tidak terpapar. Kalau tidak terpapar kok masalah kok angel Mas. Angel ya. Angel. Masalahnya nek menurut analisa saya, ini menurut analisaku dhewe Mas. Analisa pribadi, Analisa wong bintu, analisa wong goblok iki Mas. Iya. Aku yo ora pinter kaya wong pinter wong dur-dur ngono kae ora Mas. Nek analisaku itu pada akhirnya nanti semua makhluk atau semua manusia di muka bumi ini semua kena COVID-19. Iya. Masalahnya apa? Masalahnya gejalanya hampir mirip dengan flu. Batuk, pilek, panas, demam, nyeri tenggorokan. Nah, itu ya, makanya itu kita itu selamanya akan hidup berdampingan dengan virus tersebut. Ini menjaga loh Mas ya. Menjaga. Kan lebih baik menjaga daripada mengobati. Oke. Mengobati kan kalau misalnya ada obatnya. Ya. Ini belum ada obatnya. Belum ada sampai hari ini ya. Kita untuk menjaga itu tadi yo, satu, kita kemana-mana pakai ini. Nah, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Kedua, kita sering mencuci tangannya jogo ipik ngono Mas. Cuci tangannya sing 6 langkah cuci tangan. Oke. Itu pun pakai sabun. Pakai sabun Plus Mas. air mengalir. Ya. Banyune aja banyu ngembrek, tapi air mengalir. Pakai sabun, pakai air. Ah. Pakai sabun, pakai air. Pakai sabun, pakai Jangan air. pakai sabun saja. Enggak boleh. Enggak boleh. Pakai sabun, pakai air. Airnya mengalir. Sip. Betul, masuk akal itu. Terus jaga jarak, Mas. Jaga jarak. Jaga jarak. Atus jenengan ngeten iki jane iki gak wangun, Mas. Kurang adoh, Mas. Kurang adoh. Paling ora minimal 2 meter, Mas. 2 meter. Ya. Nganggo telepon Mas. Jadi iku nek 2 meter iku kan cara mono awak dhewe ku omongan, idu iku ora muncrat. Oh, intinya gitu ya, Mas. Masalahnya penyakit ini kan menular lewat droplet. Nek ora mudeng droplet, iku sing muncrat-muncrat idumu kuwi sing muncrat kuwi lho. Percikan. Nah, iku jenenge droplet. Ngono. Nah, terus jaga jarak, nek saumpama apa jenenge kita itu ndak
Enggak, bukannya seumpama kita diajak salaman atau dijak apa, itu bukannya kita menolak, itu bukan apa-apa. Kita menolak itu demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan kita bersama dalam arti itu kita tidak tahu kita itu membawa atau enggak. Kita juga tidak tahu yang kita ajak salaman, yang mengajak salaman tadi itu kira-kira membawa atau enggak. Jadinya untuk sama-sama aman, kita lebih baik tidak bersentuhan atau tidak salaman, menjaga kontak fisik, menjaga kontak sosial. Jadinya social distancing, bukannya kita itu terus mengucilkan diri, bukan kita terus mengasingkan diri gitu, bukan, tapi cukup jaga jarak. Terus kalau semisal untuk pasien yang sudah dinyatakan positif atau sudah terpapar, jangan pernah panik. Kuncinya cuma satu, jangan pernah panik, kita tetap semangat, dunia belum berakhir. Meskipun istilahnya jenengan dinyatakan positif, oke, silahkan Anda shock tapi jangan lama-lama. Jangan Anda berkutat dengan kesyokan Anda, kekagetan Anda, jangan lama-lama dengan kesyokan Anda. Cukup Anda shock 1-2 jam aja, jangan berhari-hari, tidak penting, tidak bakal mau gunanya. Nah, yang penting jenengan setelah shock itu tadi, oke, langsung kita benahin aja. Pikiran langsung kita buka, kita freshkan, kita kembali pasrah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Pada saat ini tidak ada yang bisa kita mintai pertolongan selain Tuhan. Gitu. Pokoknya satu, tetap jangan panik. Yang kedua, tetap semangat. Semangat itu apa? Semangat untuk sembuh. Dengan Anda semangat untuk sembuh, dengan kata lain berarti Anda sudah secara tidak langsung menaikkan kekebalan atau menaikkan imun di dalam tubuh Anda, yang mana COVID itu kan bentuknya kan virus. Sedangkan virus itu hanya bisa mati dengan antibodi atau kekebalan. Kalau misalnya kita antibodi kita bagus, otomatis virus tersebut akhirnya tetap mati. Nah, kalau misalnya sudah mati, Anda itu mempunyai kekebalan alami, dengan kata lain vaksin alami. Kan selama ini kan belum ditemukan vaksin toh. Nah, kita sudah menemukan kekebalan alami yang berlaku selama 17 tahun. Itu menurut penelitian di jurnal medis seperti itu. Terus pokoknya intinya yang jelas itu protokol kesehatan tetap dijalankan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, social distancing atau kontak jaga untuk jaga jarak, kontak sosial, physical distancing dengan cara kontak jaga menjaga kontak fisik. Yang jelas tetap semangat dan jangan panik. Kita semangat, sekali tanamkan di dalam diri Anda semangat untuk sembuh. Berarti harus waspada, tidak boleh panik gitu ya. Betul. Waspada boleh, panik jangan. Waspada boleh, takut jangan. Oke Mas, makasih informasinya. Ya. Semoga berguna bagi yang nonton. Ini yang nonton kan alhamdulillah dari dunia nyata maupun dunia goib. Datang semua ya Mas. Ya Mas, makasih Mas, makasih. Iya. Ayo mulai.